Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Febrianti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah teori komunikasi yang berjudul Teori Negosiasi Wajah dan Akomodasi Komunikasi. Tentang wajah atau face merupakan fitur penting dalam kehidupan. Sebuah metafora untuk citra diri yang mencakup seluruh aspek sosial kehidupan. Erving Goffman tahun 1967 umumnya mendapat pengakuan dalam menempatkan wajah dalam penelitian kontemporer Barat. Ia menyatakan bahwa wajah adalah citra diri yang ditampilkan individu dalam perbincangan dengan orang lain. Ia mendeskripsikan wajah sebagai sesuatu yang dipertahankan, hilang atau diperkuat. Pada saat ia menuliskan hal ini, Goffman tidak membayangkan bahwa istilah ini akan diterapkan dalam hubungan personal. Sebagai seorang sosiolog, ia percaya bahwa wajah dan semua aspek yang berhubungan lebih mudah diterapkan dalam studi kelompok sosial. Kemudian, teori wajah dan kesopanan. Konsep kesopanan memberikan perhatian pada kelayakan perilaku dan prosedur yang berhubungan dengan membangun dan mempertahankan keharmonisan dalam hubungan. Menurut Danette Evert Johnson, tahun 2007, teori kesopanan dinyatakan bahwa sebuah pesan tunggal dapat memancing lebih dari satu ancaman wajah dan dapat secara bersamaan mendukung dan mengancam kebutuhan wajah. Kesopanan dan ancaman wajah dapat mengaruhi pesan-pesan berikutnya. Para peneliti kesopanan yaitu Brown dan Levinson pada tahun 1987 menemukan dua jenis kebutuhan universal, kebutuhan wajah yang bersifat positif dan yang bersifat negatif. Wajah positif atau positive face merupakan keinginan untuk disukai dan dikagumi oleh orang-orang terdekat dalam hidup kita. Wajah negatif atau negative face merupakan keinginan untuk menjadi mandiri dan tidak dibatasi. Kemudian, kerja wajah. Dalam perbincangan saat wajah positif atau negatif komunikator terancam, mereka cenderung mencari cara untuk mengatasi ancaman tersebut, baik untuk diri sendiri maupun untuk lawan bicara mereka. Brown dan Levinson mendefinisikan hal ini sebagai kerja wajah atau tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan wajah diri sendiri ataupun orang lain. Ting Tumi dan Li Fazhou pada tahun 2005 juga berpendapat bahwa kriteria wajah merupakan strategi verbal dan nonverbal yang individu gunakan untuk mempertahankan, membela, dan meningkatkan citra diri sosial pribadi dan menyerang atau menyelamatkan citra sosial orang lain. Dengan kata lain, kerja wajah atau face work berhubungan dengan bagaimana individu berusaha untuk menyelaraskan apa yang mereka lakukan dengan wajah mereka. Ini adalah beberapa asumsi-asumsi teori negosiasi wajah. Asumsi yang pertama menyoroti identitas diri atau ciri personal atau karakter dari individu. Dalam diskusi mereka mengenai wajah, William Coopage dan Sandra Metz pada tahun 1994 mengamati bahwa ketika orang-orang saling bertemu, mereka menampilkan citra siapa diri mereka dalam interaksi. Asumsi kedua teori negosiasi wajah berhubungan dengan konflik yang merupakan komponen sentral dari teori ini. Konflik dari teori ini bekerja sejalan dengan wajah dan budaya. Kemudian, asumsi ketiga berkaitan dengan dampak dari berbagai tindakan dari wajah seseorang. Kemudian, selanjutnya, budaya individualistis dan kolektivisme. Ting Tumi memperlihatkan budaya dengan seksama dan mencoba memahami bagaimana budaya saling terkait dengan wajah dan konflik melalui pemikiran. Harry Triandis pada tahun 1972 dan 1988 dan Gerd Hofstede pada tahun 1980 dan 2001, kedua peneliti menggunakan pendekatan instrumental dalam mengidentifikasi variabilitas dari budaya yang dapat digunakan untuk menjelaskan perbedaan budaya dalam perilaku manusia. Dalam teori negosiasi wajah,
budaya dapat diatur ke dalam dua ujung kontinum, individualisme dan kolektivisme. Pada ujung yang satu, budaya menilai tinggi identitas individual, sedangkan pada ujung yang lain, budaya menilai tinggi identitas kelompok. Pada budaya individualistik, individu bersifat mandiri, sedangkan pada budaya kolektivisme, individu berarti saling kebergantungan dengan individu lain. Selanjutnya yaitu individualisme. Selanjutnya adalah manajemen wajah dan budaya. Jadi, bagaimana individualisme dan kolektivisme berhubungan dengan teori Ting Tumi? Ting Tumi dan Chung berargumen bahwa anggota budaya yang menjunjung nilai individualistis cenderung lebih berorientasi pada wajah diri, dan mereka yang menjunjung nilai kolektivistis, mereka cenderung berorientasi pada wajah orang lain atau timbal balik, baik wajah sendiri maupun orang lain dalam menghadapi konflik. Apabila Anda adalah warga dari masyarakat individualistis, Anda cenderung akan peduli dengan pengendalian otonomi diri Anda sendiri dan batasan dalam berperilaku. Anda juga akan memiliki pilihan untuk memuaskan kebutuhan wajah diri Anda. Ting Tumi mencatat bahwa anggota budaya individualistis seperti Kevin akan cenderung menggunakan strategi mempertahankan kemandirian wajah dalam mengelola konflik mereka. Sebaliknya berlaku pada anggota budaya kolektivisme. Mengelola konflik lintas budaya. Terlihat jelas dari penelitian mengenai wajah dan konflik bahwa variabilitas budaya memengaruhi bagaimana konflik dikelola. Sedikit kesimpulan mengenai budaya dan negosiasi. Dua tema utama dalam hal negosiasi wajah. Saat Anda tergoda untuk bertanya tentang perbedaan antar budaya dalam hal kemampuan negosiasi, ingatlah bahwa sama halnya dengan gaya konflik, negosiasi adalah konsep barat yang tidak mudah diterjemahkan ke dalam budaya lain. Kemudian integrasi, kritik, dan penutupan. Teori negosiasi wajah mengasumsikan bahwa orang-orang dari berbagai kebudayaan memiliki perhatian terhadap presentasi wajah mereka. Teori ini menyisipkan konflik ke dalam kerangka kerjanya dan menjelaskan mengapa dua orang dengan latar belakang budaya yang berbeda mengelola konflik dengan cara yang berbeda pula. Ting Tumi menegaskan bahwa perbedaan nilai dalam budaya muncul ketika menghadapi konflik. Episode kemunculan konflik ini dipengaruhi oleh perhatian wajah dan kebutuhan wajah dari dua pihak yang berkomunikasi. Konsistensi logis. Teori ini berangkat dari perbedaan pengalaman dan persepsi mengenai budaya individualistis dan kolektivisme. Ting Tumi menggunakan dasar ini untuk mengeluarkan esensi dari teorinya. Pada sejumlah kesempatan, dimensi budaya ini mungkin tidak dapat sepenuhnya menjelaskan perbedaan-perbedaan budaya. Ting Tumi dan Cockcroft pada tahun 1994 menanggapi perbedaan dengan harapan melalui pernyataan bahwa melihat kerja wajah pada budaya individualistis dan kolektivisme adalah titik awal kebutuhan untuk penelitian mengenai perilaku kerja wajah. Ting Tumi pada tahun 1988 memosisikan teori ini dalam perspektif kesopanan dari Brown dan Levinson pada tahun 1987. Ia menggabungkan sejumlah komponen pemikiran mereka, termasuk wajah positif dan wajah negatif. Sementara itu, Tracy dan Baratz meyakini bahwa pelabelan yang dilakukan pada kerangka kerja Brown dan Levinson sifatnya terlalu umum untuk menangkup perhatian wajah yang paling sentral bagi dua pihak yang berkomunikasi. Heurism. Beberapa konsep dan fitur kunci dari teori ini telah dipelajari, misalnya manajemen konflik yang diperiksa dalam kerangka kerja wajah telah diinvestigasi pada remaja yang bermasalah dan pemuda dengan perilaku berisiko.
Teori ini telah menjadi bagian dari penelitian mengenai masalah keluarga di Jepang, Judge Person Nagao pada tahun 2006, dan orang tua yang berduka, McBride dan Toller pada tahun 2011. Penggunaan teori ini juga sudah diperluas keluar dari masalah antar budaya, yaitu diterapkan pada praktisi kesehatan di ruang operasi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang teori akomodasi komunikasi. Untuk dapat memahami inti dari karakteristik sentral teori akomodasi komunikasi, kita perlu mengetahui lebih dulu apa makna kata akomodasi. Untuk tujuan ini, akomodasi atau accommodation diartikan dengan kemampuan untuk menyesuaikan diri, memodifikasi, atau meregulasi perilaku seseorang sebagai respon terhadap orang lain. Dalam akomodasi dibutuhkan beberapa tingkat komunikasi. Akomodasi biasanya dilakukan tanpa disadari. Kita cenderung menggunakan skenario kognitif internal saat sedang bercakap-cakap dengan orang lain. Dalam percakapan dengan gadis berusia 15 tahun, Anda mungkin menggunakan kata-kata yang familiar untuk remaja, misalnya terserah. Sementara ketika Anda berbicara dengan lansia berusia 85 tahun, Anda akan berbicara dengan lebih lambat. Semua hal ini dilakukan tanpa pikir panjang dan muncul dengan terbuka ataupun tertutup. Kemudian, psikologi sosial dan identitas sosial. Giles, sama seperti psikolog sosial lainnya, percaya bahwa individu dipengaruhi oleh sejumlah tingkah laku. Secara khusus, ia berpendapat bahwa gaya bicara individu atau aksen, polinada, kecepatan, dan cara interupsi dapat memengaruhi impresi yang orang lain miliki tentang individu. Giles dan Smith pada tahun 1979 juga berpendapat bahwa pengaturan percakapan, topik percakapan, dan jenis lawan bicara akan saling bersinggungan untuk menentukan pendekatan cara bicara, apa yang digunakan individu pada situasi tersebut. Dalam bentuk yang sederhana, jika B dianggap A cukup menyenangkan, maka akan mengubah gaya bicaranya sehingga mirip dengan B, dan dapat dikatakan A telah mengakomodasi B. Giles dan Smith mempertahankan bahwa individu akan menyesuaikan gaya bicara untuk mengakomodasi situasi yang diyakini individu di mana lawan bicara mampu memahami maksud individu dengan baik. Ada beberapa asumsi-asumsi dari teori akomodasi wajah. Yang pertama yaitu mengingat akomodasi dipengaruhi oleh kondisi personal, situasi situasional, serta budaya. Kami mengidentifikasi beberapa asumsi berikut. Persamaan dan perbedaan dalam cara berbicara dan perilaku ada dalam semua percakapan. Yang kedua, pendekatan yang kita gunakan untuk memahami cara bicara dan perilaku orang lain akan menentukan bagaimana kita mengevaluasi sebuah percakapan. Bahasa dan tingkah laku memberikan informasi mengenai status sosial dan keanggotaan akan suatu kelompok. Akomodasi bervariasi derajat kepantasannya dan norma menjadi panduan dari proses akomodasi. Dalam asumsi pertama terdapat persamaan dan perbedaan antar pihak yang berkomunikasi dalam sebuah percakapan. Pengalaman masa lalu membentuk ranah pengalaman seseorang baik dalam cara bicara maupun perilaku. Asumsi yang kedua didasarkan pada persepsi dan evaluasi. Akomodasi komunikasi merupakan teori yang memperhatikan bagaimana individu memersepsikan dan mengevaluasi apa yang terjadi dalam percakapan. Persepsi adalah proses menilai percakapan. Kemudian, cara menyesuaikan diri. Penting untuk diakui bahwa akomodasi merupakan proses pilihan bagi kedua pihak yang berkomunikasi. Akomodasi sendiri dapat dilakukan sebagai strategi yang disadari atau sebagai insting yang tidak disadari. Individu mungkin melakukan akomodasi, namun tidak berarti ia setuju dengan lawan bicara.
Kadang akomodasi dilakukan sebagai cara untuk berargumentasi dengan lawan bicara. Individu-individu dapat menciptakan komunitas percakapan yang anggotanya menggunakan bahasa yang sama atau mirip, menggunakan sistem nonverbal yang mirip, dan mampu membedakan diri dengan anggota kelompok lain. Mereka juga bisa saja mencoba terlalu keras untuk menyesuaikan diri. Pilihan-pilihan ini dikategorikan sebagai A. Konvergen, B. Divergen, C. Akomodasi berlebih. Kita akan melihat dan mengidentifikasi masing-masing dari kategori-kategori tersebut. Yang pertama adalah konvergen, yaitu menyatukan pikiran. Konvergen adalah proses pilihan. Kita bisa melakukannya atau tidak saat individu melakukan proses ini. Mereka mengandalkan persepsi atas cara bicara atau tingkah laku orang lain. Sebagai tambahan, konvergen juga didasari oleh ketertarikan. Biasanya saat seseorang tertarik dengan lawan bicaranya, ia akan melakukan konvergen dalam percakapan itu. Terdapat implikasi yang jelas dari konvergen yang bersifat stereotip. Misalnya, ayah yang seorang homoseksual dan ibu yang seorang lesbian melaporkan bahwa terlalu banyak orang menggunakan stereotip kuno tentang kaum homoseksual saat berkomunikasi dengan mereka. Yang kedua adalah divergen, atau biasanya disebut vive la difference, atau kemenangan perbedaan. Divergen merupakan proses disosiasi yang muncul ketika tidak ada usaha untuk mendemonstrasikan antara kedua pembicara. Dengan kata lain, kedua pembicara melakukan percakapan tanpa ada keinginan untuk melakukan akomodasi. Divergen tidak mendapat perhatian sebanyak konvergen oleh peneliti, sehingga pengetahuan yang ada mengenai fungsi divergen dalam teori akomodasi komunikasi cukup terbatas. Divergen sebaiknya tidak dianggap sebagai bentuk ketidaksetujuan tanggapan atas lawan bicara. Divergen berbeda dengan tidak memperhatikan. Saat seseorang melakukan divergen, ia hanya memilih untuk mendisosiasikan diri dengan lawan bicara dan dengan percakapan yang berlangsung. Alasan divergen dilakukan bervariasi, termasuk menegaskan identitas individu, membuat pernyataan, atau memenuhi pilihan personal. Alasan individu melakukan divergen berhubungan dengan perbedaan kekuatan dan peran dalam percakapan. Kemudian, akomodasi berlebihan, atau kekeliruan berkomunikasi dengan tujuan tertentu. Akomodasi berlebihan muncul saat pembicara menyesuaikan diri dengan berlebihan pada lawan bicara yang dianggap memiliki keterbatasan tertentu. Terdapat asumsi bahwa seseorang memiliki keterbatasan fisik atau aspek sensoris, seperti gangguan pendengaran. Keterbatasan dalam konteks ini merujuk pada keterbatasan fisik ataupun bahasa. Oleh karena itu, pembicara mungkin percaya bahwa ia sensitif dengan disabilitas fisik atau disabilitas bahasa. Namun ia melebih-lebihkan akomodasi pada lawan bicara. Kemudian adalah ruang lingkup. Giles pada tahun 2008 menggarisbawahi cakupan luas teori akomodasi komunikasi dengan menyatakan bahwa selama bertahun-tahun, teori ini mulai mengambil bentuk proporsional yang semakin kompleks dan lebih menuntut pembaca. Meski demikian, ruang lingkup teori ini tidak mengurangi integritas awal yang ada. Lintas minat yang ada dalam teori ini justru membuat pembatasan bukan tindakan yang baik untuk dilakukan. Kebudayaan yang terus berubah pada masyarakat barat membuat teori ini sebaiknya bersifat ekstensif agar dapat lebih memahami beragam populasi, khususnya mereka yang baru saja bermigrasi ke Amerika.